Pesan saya kepada orang-orang, jangan euforia, jangan berlebihan, jangan memberikan beban yang terlalu berat kepada pemain timnas U16. Jangan diminta untuk juara. Kenapa? Karena target mereka bukan di sini. Target mereka itu panjang. Ada kualifikasi Piala Asia U17. Nanti kalau lolos ke Piala Asia U17, punya potensi untuk tampil di Piala Dunia U17. Jadi masih panjang. Anggap saja Piala AFF U16 ini sebagai uji coba lah, sebagai sparring partner. Jadi santai. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita bahas, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, tim nasional Indonesia U16 ini sedang mengikuti, sedang menjalani turnamen U16, Piala AFF U16 yang diselenggarakan di Solo, di Surakarta, saudara-saudara. Dan tim Indonesia yang sekarang ini adalah asuhan Nova Arianto, asistennya Sintayong, saudara-saudara. Dan pada pertandingan pertama hari Jumat malam, tanggal 21 Juni 2024, saudara-saudara, Indonesia berhasil mengalahkan Singapura 3-0. 3-0 saudara-saudara. Dan untuk sementara Indonesia memuncaki klasmen di grup A, saudara-saudara, unggul selisih gol. Apa ya? Ya bukan unggul selisih gol. Ya pokoknya unggul dari Laos lah. Nah, kemungkinan ini kan apa ya? Ya pokoknya unggul dari Laos yang juga pada pertandingan sebelumnya itu menang 3-0 melawan Filipina, saudara-saudara, Filipina. Tetapi saudara-saudara, yang ingin saya pesankan adalah Piala AFF ini U16 maupun kemenangan lawan Singapura ini tolong ini saya mohon, jangan dijadikan euforia, jangan berlebihan, jangan memberi pemain beban yang terlalu berat, jangan pula memuji pemain yang berlebihan. Biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Kalau mereka bisa menang lawan Singapura, kemudian nanti Laos, kemudian Filipina, kemudian tampil semifinal, kemudian final dan juara, itu biasa saja. Perlakukan mereka secara biasa-biasa saja. Kalaupun gagal juga tidak usah terlalu dihujat, tidak usah terlalu dikritik, dihujat, dinyinyirin, dibantai, nggak usah, saudara-saudara. Biasa saja, karena ini Piala AFF ini bukan apa-apa dan tidak bermakna apa-apa, tidak ada nilainya sama sekali. Ini ibarat kata adalah piala ciki, saudara-saudara. Iseng-iseng berhadiah sajalah. Kalau kalah ya tidak masalah, kalau juara ya alhamdulillah. Ini kayak saudara-saudara itu beli ciki, ya beli ciki terus di dalamnya ternyata ada bonus uang 50.000. Itu saja. Jadi santai saja, anggap ini sebagai sparring partner, anggap saja sebagai latihan, anggap saja sebagai uji coba. Jadi kita pantau saja, kita pantau pemain ini, kita dukung, kita berikan dukungan yang seperlunya, kita kritisi juga yang sesuai dengan realitas, sesuai dengan fakta, tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-ngurangkan.
mentalitas seperti itu diperlukan, saudara-saudara, diperlukan bukan hanya untuk para pemain, tetapi juga pengurus, pelatih, kemudian supporter, media, semua mentalitas seperti itu diperlukan. Kenapa? Karena agenda tim nasional ini, usia ini, U16, U17 ini ke depannya itu masih panjang, saudara-saudara. Panjang sekali, saudara-saudara, panjang sekali. Dan setelah Piala AFF ini, saudara-saudara, kalau Indonesia juara, taruhlah, kemudian masih ada ke depan itu, bulan Oktober kalau nggak salah itu ada kualifikasi Piala Asia U17. Kualifikasi U17 dan Indonesia itu di situ tergabung di grup G. Grup G dan akan bermain tidak di Indonesia tuan rumahnya, tetapi di Kuwait City. Dan di grup G itu Indonesia tergabung dengan Australia, kemudian dengan tuan rumah Kuwait, dan dengan Northern Mariana Island. Nah, Kepulauan Mariana Utara lah itu di Pasifik sana. Nah, itu lawan yang akan dihadapi Indonesia. Dan juara grup itu otomatis lolos, dan nanti akan ada, kalau nggak salah itu ada peringkat terbaik. Ada 5 runner-up terbaik untuk lolos ke Piala Asia U17, saudara-saudara. 17 nanti ada 16 tim. 16 tim yang akan berpartisipasi di Piala Asia U17. Dan Piala Asia U17 nanti, saudara-saudara, Piala Asia U17 nanti akan menjadi ajang untuk kualifikasi Piala Dunia U17, saudara-saudara. Piala Dunia U17. Piala Asia U17 itu tahun 2025, Piala Dunia U17 juga 2025. Jadi itu 2 event, 2 ajang, 2 turnamen yang jauh lebih penting untuk dikejar, untuk dimenangkan, untuk diperebutkan daripada hanya sekedar piala kaleng-kaleng, piala AFF, piala Ciki. Tidak, piala AFF itu juga penting dimenangkan, tetapi bukan prioritas. Ini hanya semacam sparring partner sajalah. Sparring partner, uji coba, pemanasan untuk memanaskan mesin, mengasah kemampuan pemain, kemudian mencoba memberi pemain pengalaman. Target sebenarnya nanti di level Asia, di level dunia, karena itu yang jauh lebih penting. Dan level Indonesia dengan tim nasional senior yang bisa tembus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, otomatis level di bawahnya U20, U17, U16 itu juga harus mengikuti. Levelnya bukan lagi ASEAN, bukan lagi AFF, tetapi minimal adalah Asia, saudara-saudara. Kenapa saya perlu berpesan seperti ini, saudara-saudara? Karena kualifikasi Piala Asia U17 itu nanti tidak akan digelar di Indonesia. Itu masalahnya di situ, problem di situ. Saya tidak ragu dengan kualitasnya Nova Arianto sebagai pelatih. Saya tidak ragu dengan pilihan pemain dari Nova Arianto. Saya juga tidak ragu dengan cara bermain tim nasional U16 ini, saudara. Saya tidak ragu karena saya sudah melihat beberapa pertandingan uji coba sebelum pertandingan melawan Singapura ini. Saya melihat lumayan sebenarnya, lumayan ya, tidak sempurna tidak, tetapi lumayan lah. Mereka passingnya itu tidak terlalu banyak mendribble kelamaan membawa bola seperti timnasnya era Bima Sakti atau Fahri Husaini. Tidak, mereka lebih simple. Saya melihat itu ya, dan itu kemarin sempat terlihat di pertandingan melawan Singapura, walaupun tidak sempurna, saudara. Beberapa kali masih long ball, beberapa kali throw pass-nya masih salah, beberapa kali juga para pemain itu masih menggiring bola, mendribble bola tanpa tujuan yang jelas. Secara kualitas teknik saya tidak terlalu meragukan, tetapi yang saya agak cemas adalah berhubung nanti pertandingan kualifikasi Piala Asia itu tidak diselenggarakan di Indonesia. Itu yang menjadi titik kekhawatiran saya. Kenapa? Karena Indonesia ini, tim nasional Indonesia di semua kelompok umur lah, senior, junior itu kalau main di depan pendukung sendiri, kalau main di Indonesia, kalau main di kandang, di home sebagai tuan rumah itu luar biasa, saudara-saudara. Semangatnya pantang menyerah, wah luar biasa lah pokoknya. Tetapi titik lemah Indonesia yang selama ini menurut saya kurang mendapat perhatian adalah ketika bermain away, ketika bermain di kandang lawan, ketika bermain di luar negeri, jauh dari Indonesia itu. Dan
Itu yang selalu saya kritik karena apa? Karena itu tidak pernah dicoba, tidak pernah dicoba. Uji coba FIFA Matchday itu di level senior itu kebanyakan digelar di Indonesia. Begitu pula di turnamen-turnamen di level junior. Kita terlalu sering menjadi tuan rumah untuk level U17, U16, U20, U19, AFF. Tetapi jarang sekali kita main. Hanya beberapa kali saja. Tahun lalu U16 juga kita menjadi tuan rumah. Sekarang kita juga jadi tuan rumah lagi. Jadi kayak begitu itu seharusnya kita cobalah kita bermain di luar negeri, karena itu yang jauh lebih penting supaya mental para pemain itu benar-benar terasah. Mereka masih muda. Jadi ini kesempatan supaya tidak tidak jago kandang, saudara. Harus menekankan hal seperti ini, saudara-saudara, karena kita juga belajar dari pengalaman masa lalu, saudara-saudara. Ketika kita sukses di level Asia Tenggara, begitu masuk ke level Asia itu kita sudah jatuh, sudah down. Itu saudara-saudara, masalahnya itu sejarah masa lalu itu membuktikan seperti itu. Kenapa? Karena kita terlalu euforia. Bayangin juara Piala AFF aja U16, U19 itu pemainnya diarak keliling kota berhari-hari. Diterima Presiden Republik Indonesia, kemudian diterima bupati mana, gubernur mana, diterima, itu dijamu masuk ke televisi, diundang talk show. Nah, itulah yang membuat kenapa sepak bola kita itu terhenti hanya di AFF, di level junior, saudara-saudara. Itu masalahnya. Jadi menurut saya sebelum itu terlambat, tim yang sekarang itu harus dijaga. Nova Arianto kalau bisa, ini saran saya ini ya, Mas Nova ya, jangan biarkan pemain ini roadshow ke televisi, jangan. Dan jangan pula biarkan ini jadi komoditas politik, termasuk oleh pengurus PSSI sendiri yang tentu saja berjasa. Tetapi janganlah, pokoknya ini tolong dijaga saja, jangan sampai ini tim ini, anak-anak ini besar kepala, star syndrome, karena itu yang sudah terjadi sejak lama. Ingat generasinya Hernando pun, pemain-pemainnya, teman-temannya Hernando itu kan semuanya pada tenggelam. Supriyadi, Bagos Kavi itu pada kemana? Kemudian siapa itu di eranya, sekarang yang di eranya Bima Sakti itu juga pemainnya sudah U16 juga hanya beberapa saja yang sempat tembus ke U20. Selebihnya juga sudah hilang lagi. Dulu di eranya Evan Dimas juga sama. Jadi ini tolong sekali dijaga, jangan sampai layu sebelum berkembang. Caranya ya jangan. Satu pengalaman yang harus kita jadikan pelajaran berharga, saudara-saudara, terjadi 2023. Belum lama, saudara-saudara, belum lama. Kalau saudara-saudara ingat, 2023 itu Indonesia itu juga juara Piala AFF, saudara-saudara. Juara Piala AFF U16. Juara Piala AFF U16 edisi 2022, kemudian 2023 itu ada kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara. U17 2023. Kalau saudara-saudara ingat, pada kualifikasi Piala Asia U17 2023 itu, saudara-saudara, Indonesia gagal, saudara-saudara. Gagal tampil di Piala Asia. Justru yang lolos adalah Malaysia. Waktu itu kalau saya ingat saja, kita satu grup dengan Malaysia. Dan pertandingannya juga digelar di Stadion Pakansari di Cibinong, di Kabupaten Bogor, saudara-saudara. Dan hasilnya, saudara-saudara, Indonesia kalah di klasemen akhir dari Malaysia. Malaysia punya 10 poin, Indonesia punya 9 poin. Itu terjadi karena strategi yang salah dari Bima Sakti, saudara-saudara. Bima Sakti memerintahkan Indonesia untuk membantai Guam 14-0. 14-0. Sementara Malaysia waktu bermain melawan Guam itu hanya imbang 1-1. Tetapi saudara-saudara, regulasinya kan ketika itu bukan selisih gol, tetapi head to head. Sehingga Indonesia kemudian dikalahkan oleh Malaysia 1-5 ketika seharusnya membutuhkan, kalau nggak salah, skor imbang atau apalah. Itu pelajaran berharga dan saya rasa tidak boleh terulang, saudara-saudara. Bayangin, juara Piala AFF U16 2022 gagal lolos
ke Piala Asia U17 2023 dikalahkan oleh tim yang tidak lolos ke final Piala AFF U16 2022. Nah, itu jadi pelajaran, semoga tidak terulang lagi dengan tim asuhannya Nova Arianto, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya sih optimistis dengan tim asuhannya Nova Arianto ini. Asuhannya Nova Arianto ini juga saya optimistis dengan beliau ini. Beliau kenapa? Karena saya melihat dia cukup disiplin, saudara-saudara. Salah satu buktinya, saudara-saudara, sebelum turnamen ini diselenggarakan, Nova Arianto memerintahkan anak asuhnya, para pemain timnas U16 ini untuk mematikan, untuk tidak bermain sosial media. Bahkan itu dimulai dengan Nova Arianto sendiri. Nova Arianto beberapa hari yang lalu dia berpamitan untuk off untuk sementara waktu dari Instagram, dari sosial media. Dia tidak akan menggunakan Instagram selama turnamen, tidak menggunakan sosial media selama turnamen, dan itu dia perintahkan kepada semua pemain. Nah, itu bagus sekali, saudara-saudara. Saya harus angkat jempol. Ya, mirip dengan Sintayong ketika awal-awal menukangi Indonesia, walaupun kemudian setelah kesininya aturan itu tidak lagi diterapkan, tetapi ini dilakukan oleh Nova Arianto dan menurut saya bagus. Kenapa? Karena sosial media itu seperti racun, saudara-saudara, seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi dia bisa positif, di sisi lain negatif, tetapi jauh lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Banyak sekali, saudara-saudara. Jadi di situ dia bisa melemahkan mental pemain. Kalau pemain terlalu asik dengan sosial media, terlalu asik dengan Instagram, dengan TikTok, dengan Twitter, dengan Facebook, dengan apalagi Friendster, itu akan berbahaya. Mental mereka akan jatuh, ngedrop, saudara. Karena di situ banyak sekali komentar-komentar yang ya menurut saya tidak baik lah. Termasuk juga di YouTube, macam-macam. Jadi apa yang dilakukan Nova Arianto dengan melarang penggunaan media sosial selama turnamen, selama Piala AFF U16 ini, saya rasa layak diapresiasi dan harus dicontoh. Harus dicontoh oleh semua pelatih tim nasional maupun pelatih klub yang ada di sepak bola Indonesia maupun di seluruh dunia lah. Itu bagus sekali supaya disiplin. Dan pemain fokus ke turnamen, bukan fokus untuk jadi endorse. Kayak begitu. Saudara-saudara, tujuan utama saya membuat video dengan tema yang ini, saudara-saudara, bukan apa-apa, bukan untuk meremehkan, bukan untuk merendahkan, bukan. Hanya sebatas untuk mengingatkan kita bersama untuk tidak berlebihan dalam mendukung perjuangan tim nasional U16 di Piala AFF U16 yang sedang berlangsung di Surakarta, berlangsung di Solo, saudara-saudara. Itu saja, tidak usah berlebihan. Perlakukan secara proporsional, perlakukan secara wajar, normal, dan sesuai fakta. Tidak overrate, tidak underrate, saudara-saudara. Karena masa depan pemain ini masih panjang. Jangan sampai pemain-pemain ini sudah terlanjur besar kepala duluan, sudah merasa menjadi bintang terlebih dahulu. Tidak, saudara-saudara, tidak. Jangan sampai seperti itu, karena ini perjalanannya masih panjang dan Piala AFF U16 ini bukan apa-apa, bukan turnamen yang bergengsi juga tidak. Ini hanya sebatas pertandingan pemanasan saja. Saya yakin negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, kemudian Vietnam, Malaysia, kemudian Australia yang ikut sekalipun pasti menjadikan Piala AFF ini hanya batu pijakan sebagai tujuan sementara, antara tujuan sasaran, bukan tujuan utama untuk target yang jauh lebih tinggi, yaitu tampil di Piala Asia U17 2025 sekaligus menjadi ajang untuk kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Semoga ini kita semua sadar dan tetap menginjak bumi lah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang sekali dan lebar sekali. Kita sudah bicara dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas.
Semua sudah kita bicarakan tentang tim nasional Indonesia U16 yang sedang menjalani Piala AFF U16, saudara-saudara. Pertandingan pertama dimenangkan dengan sangat bagus melawan Singapura, saudara-saudara, 3-0. Tetapi saudara-saudara, jalan masih panjang, masih ada pertandingan lainnya. Dan yang jauh lebih penting lagi, saudara-saudara, setelah Piala AFF U16 ini, agenda tim nasional Indonesia yang ini, tim yang U16 ini masih sangat panjang, saudara-saudara. Ada kualifikasi Piala Asia U17 bulan Oktober. Ada Piala Asia U17. Kalau pemain ini bisa lolos dari kualifikasi Piala Asia U17, itu akan tampil di Piala Asia U17. Kalau di Piala Asia U17 juga bisa mencapai target semifinal, saudara-saudara, akan lolos ke Piala Dunia U17, saudara-saudara. Dan itu, dua event itu jauh lebih penting daripada Piala AFF U16, saudara-saudara. Piala AFF ini menurut saya anggap saja ini sebagai uji coba sajalah, sebagai sparring partner, sebagai turnamen Piala Ciki. Kalau kita menang ya alhamdulillah, kalau gagal ya biasa aja, santai. Anggap aja iseng-iseng berhadiah, saudara-saudara. Seperti saudara-saudara beli beli ciki, kemudian di dalamnya ada bonus hadiah uang 50.000 misalnya. Anggap aja kayak begitulah. Kalau kita juara ya syukur, kalau enggak ya enggak masalah, santai saja. Karena targetnya lebih besar, saudara-saudara. Dan itu level Indonesia memang sudah seharusnya berpikir di level Asia. Piala Asia U17, Piala Dunia U17 itu jauh lebih penting daripada sekedar mendapatkan Piala AFF. Jadi jangan diberi beban, dan jangan pula diberikan pujian yang berlebihan seolah-olah ini pemain-pemain ini sudah juara dunia. Belum. Jalan mereka masih panjang. Ini mungkin dari 10 langkah baru setengah langkah. Jadi masih panjang, dan terus dukung, tetapi ya yang wajar saja, yang wajar. Dukungan dengan wajar, tidak usah membesar-besarkan, tidak usah euforia, tidak usah hiperbola, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, jangan nyampah, saudara-saudara. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!